Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang pertama, yaitu elemen Pancasila. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, baiklah kita akan berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat, membawa kebaikan, menambah ilmu pengetahuan, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak ya. Pengetahuan sejati adalah mengetahui sejauh mana ketidaktahuan seseorang. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Ya, judul kecilnya masih sama dengan pertemuan kita yang lalu, yaitu berpancasila dalam keseharian di masyarakat dan di negara. Apa yang mau kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita langsung saja pada slide yang berikutnya. Sekarang kita sudah masuk pada nilai-nilai yang terkandung dari sila yang ketiga ya. Sepintas lalu kalau kita lihat menurut BPIP dan menurut P4, kalau kita lihat dari segi jumlahnya ya, menurut BPIP itu lebih banyak 1 ya, karena ini ada 6, sementara menurut P4 itu ada 5. Walaupun sebenarnya dari segi jumlahnya berbeda, namun dari segi isinya sebenarnya antara menurut BPIP dan menurut P4 ini sebenarnya pada hakikatnya sama saja ya, walaupun rumusannya berbeda-beda, tetapi isinya pada dasarnya sama saja, yaitu mengatur tentang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, ya, mengatur tentang nasionalisme, mengatur tentang patriotisme, dan bukan chauvinisme. Nah, itu bisa kita lihat dari butir-butir yang ada di slide kita ini, baik menurut BPIP maupun menurut P4 yang sudah dicabut. Apa itu nasionalisme? Kita sudah paham ya. Nasionalisme itu adalah paham tentang rasa cinta, kebanggaan, dan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, kemudian apa pula itu patriotisme? Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan, untuk kemakmuran tanah airnya, untuk kejayaan bangsanya yang dilandasi oleh semangat cinta tanah air. Nah, bangsa Indonesia bukan chauvinisme ya. Apa pula itu chauvinisme atau calvinisme? Paham atau keyakinan fanatik yang berlebih-lebihan yang menganggap kelompok atau bangsanya lebih unggul dari bangsa yang lain, lebih baik dari kelompok yang lain, bahkan merendahkan kelompok yang lain atau merendahkan bangsa yang lain. Jadi Indonesia tidak seperti itu ya. Kita lihat misalnya butir-butirnya. Yang pertama adalah negara timbul karena perasaan satu nasib, perasaan satu antara orangnya dengan tanah airnya. Orang yang mendiami tanah air itu biasa kita sebut bangsa. Yang berikutnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini mirip dengan katakanlah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Kemudian yang ketiga, sikap
kebangsaan yang menghormati perbedaan suku, perbedaan agama, ras, antar golongan, dan semacamnya dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya, yang keempat, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini mirip dengan butir yang pertama menurut P4 ya. Walaupun sebenarnya rumusannya berbeda ya, pada hakikatnya rumusan keduanya ini adalah sama ya. Baru yang berikutnya, yang kelima, bersedia berkorban karena cinta tanah air. Nah, inilah yang kita sebut tadi ya. Cinta tanah air juga ada di P4. Kemudian rela berkorban juga ada di P4. Kemudian bangga ya, bangga berbangsa dan bertanah air. Ini juga ada di P4. Jadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun rumusannya berbeda, namun pada hakikatnya sama. Jadi bisa kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwasanya sila ketiga ini butir-butirnya ya menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam keberagaman Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, ras, budaya, seni, dan lain-lain di seluruh Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya seluruh rakyat Indonesia itu tetap merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, untuk slide ini saya rasa kita cukupkan sedemikian saja. Jangan terlalu panjang lebar ya, kita langsung saja ke slide yang berikut. Slide ini adalah mengenai pemaparan tentang penerapan nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat langsung saja. Yang pertama, mempertahankan status warga negara Indonesia. Nah, kenapa ada orang yang mau melepaskan status kewargaan negara Indonesianya? Bisa saja penyebabnya ingin pindah kewarganegaraan itu antara lain misalnya apa? Contohnya apa? Yang pertama misalnya karena berjasa bagi suatu bangsa yang lain, umpamanya suatu bangsa, lalu bangsa itu ingin menaturalisasi menjadi warga negaranya. Misalnya apa ya? Pelatih olahraga atau atlet olahraga yang tidak bisa bersaing di dalam negeri, ada kemungkinan pindah ke luar negeri agar karirnya dapat berkembang atau dapat tersalurkan, umpamanya seperti itu ya. Yang kedua apa? Karena merasa kecewa terhadap negaranya, umpamanya karena banyak masalah di dalam negaranya, misalnya ketidakstabilan politik, pertikaian berkepanjangan, dan ketimpangan pemerataan orang kaya dan orang miskin. Kita ambil contohnya, seandainya di Indonesia kita ambil contohnya ya, pasal 33 ayat 3 dikatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seandainya pasal ini dari awal dulu kemerdekaan kita sudah dapat terlaksana dengan baik, saya yakin, hakul yakin, jumlah warga negara di bawah garis kemiskinan tidak akan sebanyak sekarang ini. Mungkin kita lebih sejahtera daripada sekarang ini. Namun demikianlah perjalanan sejarah negara kita belum bisa merealisasi pasal ini. Kita hanya banyak bersabar, mudah-mudahan cita-cita kita menjadi negara yang makmur kelak suatu saat akan tercapai. Kemudian yang kedua kita lihat menjaga tradisi lokal. Ini banyak ya tradisi lokal, misalnya kalau di Jawa itu ada katakanlah batik, ada keris ya.
Kalau di Sumatera Utara misalnya ada ulos, ada gordang sambilan, dan di daerah-daerah lainnya masih banyak tradisi yang bisa dikembangkan untuk go internasional ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga lingkungan dari perusakan. Nah, menjaga lingkungan dari perusakan, tangan-tangan jahil. Contohnya kalau kita di sekolah, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, umpamanya itu termasuk menjaga lingkungan dalam arti skop yang lebih kecil. Bisa lebih skop yang lebih luas, misalnya menjaga lingkungan di masyarakat. Yang keempat, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, memajukan perekonomian lokal seperti UMKM dan menggunakan produk-produk lokal serta koperasi. Karena kita tahu koperasi adalah sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang berikutnya, menghindari konflik kepada sesama. Ini contoh yang paling ringan adalah tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengadu domba, tidak boleh membuli warga negara yang lebih lemah, membuli warga negara yang lebih miskin. Kemudian yang ketujuh, menghentikan penyebaran hoaks. Ini udah kita tahu, contoh sekarang banyak sekali berseliweran di dunia maya, di media massa, berita-berita yang hoaks. Kadang-kadang kita sebagai seorang pelajar disinilah dituntut agar bisa memilah dan memilih, meyakini, cek and recheck setiap kali berita ada di beranda kita, ada di media massa kita. Kita sebaiknya jangan langsung percaya. Kita harus cek and recheck kebenaran berita tersebut agar kita jangan termakan berita hoax. Yang kedelapan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan masyarakat. Nah, kegiatan di sekolah, apa saja kira-kira yang menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga itu? Nah, ini sebenarnya banyak ya. Misalnya apa? Menjaga kerukunan dan kekompakan antar warga sekolah. Apalagi menghargai keberagaman antara siswa, karena siswa itu semua dari latar belakang yang berbeda. Kemudian apalagi aktif dalam kegiatan gotong royong, mendukung kegiatan belajar yang kooperatif, serta menunjukkan cinta tanah air dan bangsa melalui kegiatan seperti upacara bendera, kemudian menghafalkan lagu nasional, kemudian melafalkan Garuda Pancasila seperti yang kita lakukan setiap jam 10 pagi umpamanya ya di sekolah-sekolah kita. Sebagian sekolah kita mengadakan hal seperti itu. Cinta tanah air dan bangsa misalnya, mengikuti kegiatan-kegiatan upacara nasional, mempelajari budaya-budaya suku bangsa yang lain. Nah, itulah contoh-contoh dari kegiatan di sekolah yang menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Nah, saya rasa untuk slide ini kita padakan saja ya. Jangan kita perpanjang lagi. Sekarang kita langsung saja masuk ke slide yang berikutnya. Nah, ternyata sudah slide penutup ya. Demikianlah pemaparan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata bijak, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.